Selamat pagi semuanya. Zoom-nya belum bisa di linknya belum di ini ya Zoom-nya. Jadi kita di channelnya Teteh. Kalau double di IDB Networking bisa nggak ya Teh kayak biasanya? IDB Networking kayaknya bisa, tapi harus nggak bisa karena Teteh pakainya komputer gitu. Iya, nggak bisa. Kayak kenal gitu pas mulainya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ibu-ibu di Breakfast for Your Heart. Kita nggak mau di Zoom dan pastinya anggap aja lagi dengerin radio karena nggak lihat aku wajahnya. Bisa nggak sih? Tapi kan bisa. Oh bisa, coba ya. Bisa. Oh bisa ternyata. Wait. Nah. Baik banget ya aku ya Allah. Good morning ibu-ibu di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Aduh, sudah mulai nih mendekati penghujung tahun. Dan setiap pagi kita masih belajar, masih seru untuk tambahin ilmu baru. Pagi ini temanya keren banget. Membangunin jaringan Montessori. Wah, pas banget kan? Nanti di 2022, gimana caranya jaringan kita nggak mati suri lagi? Nah, kita siap-siap nih dari 2021. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, saya mau menyapa semuanya. Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat dan nggak apa-apa ya kita nggak nge-zoom, tapi insya Allah tidak berkurang semangat kita untuk belajar. Pokoknya ada kendala apapun, belajar tetap jalan. Dan pagi ini kita di rumahnya Teteh, di channelnya Teh Indari Mastuti. Masya Allah. Teteh, pagi ini apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Dan terima kasih ya ibu-ibu yang sudah hadir di acara Breakfast for Your Heart, yang sudah melipir ke channelnya Teteh. Sangat boleh banget diajak teman-temannya melipir ke sini. Mungkin mereka bingung, di Zoom nggak bisa. Nanti saya juga sambil sounding di IDB Networking bahwa yuk melipir ke tempatnya Teteh, kita belajar pagi ini. Teteh, bangunin jaringan mati suri. Teteh pernah ngalamin nggak sih jaringan itu mati suri? Terus, iya. Pernah ngalamin. Ya, karena guidance book-nya udah hadir. Gini, jadi kalau ngomongin tentang jaringan yang mati suri, sebetulnya juga saya mengalami banget ya. Ngalami, tapi memang saya itu tipikal yang kalau ada sesuatu, saya selalu kepengen cepat gitu ya solusinya. Jadi misalnya nih di awal-awal saya melakukan perekrutan gitu kan, pasti belum paham banget ya cara melakukan pembinaan itu seperti apa gitu kan. Jadi cuman oke, hayu nanti dapat fee kayak gitu ya. Ternyata tidak semua orang juga happy gitu begitu masuk langsung disuruh jualan. Ya karena nggak paham. Jadi konsep mati suri ini juga terjadi setelah saya udah terbiasa, tapi tetap aja ada kok yang mati suri. Contoh nih, dari 680 stokis gitu kan, yang aktif ya paling sekitar sampai 20%-nya lah. Sisanya ya mati suri dengan berbagai alasan. Nah, saya sendiri berpikir bahwa mati suri itu sebenarnya adalah satu hal yang akan dialami oleh semua leader, tapi semua leader intinya harus bergerak bagaimana kemudian ini bisa terus jalan ya. Jadi saya pengen bahwa leader ini jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu sehingga akhirnya terus bergairah.
bukan hanya reseller ya sebenarnya ya, leader-leader pun sama gitu ya. Leader yang dia memimpin jaringan reseller pun, saya juga punya leader itu 30-an lebih sekarang, dulu 150-an, yang terseleksi cuma 30, sisanya ya silent, nggak sanggup, nggak mampu atau apapun. Ya, jadi nggak usah galau. Ini saya akan bahas di bangunin jaringan mati suri ya, di buku ini. Karena kalau saya bikin buku artinya saya sudah mengimplementasikan isi buku ini. Atau sebelum buku ini ada memang saya sudah praktek duluan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Anda yang memang sedang mati suri jaringannya? Yang pertama adalah jangan galau. Ya, jadi galaunya kita ini bakalan terserap oleh jaringan kita. Sehingga leader itu nggak boleh galau. Lalu kemudian salah siapa kalau jaringan mati suri? Ya ini, karena seringkali leader itu kalau jaringannya mati suri lalu nganggap yang salah itu adalah jaringannya. Padahal enggak, bisa jadi kita yang salah. Yang ketiga adalah membangunkan jaringan mati suri, lalu kemudian bicara tentang leadership dan mulai menggali kekuatan jaringan dan jangan sampai mati suri lagi. Oke, kita mulai ya. Leader, ada yang dia itu punya jaringan reseller, kemudian jaringan resellernya mati, kemudian dia ikut mati juga semangatnya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi ikut-ikutan mati. Padahal kalaupun kita ngacapruk, kalau kata orang Sunda ya, ngomong sendiri di dalam grup yang lainnya belum respon, it's okay gitu. Ini ada salah satu hal juga ya, Yul. Di bulan pertama, waktu saya bikin nulis bareng, itu semua dilakukan di WhatsApp. Ya, itu rame banget. Ya, Oktober saya bikin kelas di WhatsApp yang nulis bareng. November sudah mulai melakukan penjualan di Tokopedia. Lalu kemudian Desember saya pindah ke Telegram. Itu ternyata banyak banget yang silent di grup Telegram. Saya bilang, ini kenapa yang silent gitu. Ya, ternyata teman-teman, begitu saya mulai canvassing satu-satu, banyak sekali yang tidak pernah ngecek Telegram. Jadi mati suri itu tidak selalu tidak selalu karena kita nggak ngapa-ngapain di sana gitu ya. Tapi ternyata ada unsur lain yang membuat jaringan kita atau grup kita mati suri. Apa? Mereka jarang lihat grup. Ya, Teteh saya tuh jarang telegraman gitu. Dan akhirnya saya ambil satu keputusan, oke deh, saya akan bikin grup WhatsApp dan itu adalah orang-orang yang aktif saja di dalam grupnya. Ya, jadi kelihatan nih ada orang yang aktif di dalam Telegram itu, pasti dia akan aktif juga di WhatsApp gitu ya. Nah, baru saya share lagi, ayo join ke dalam grup WhatsApp dan ternyata rame lagi. Ya, rame lagi grupnya. Ya. Artinya grup mati suri nggak selalu salah mereka, nggak selalu juga salah kita. Kadang kita sudah melakukan secara optimal, tapi kenapa diem aja ternyata mungkin tidak cocok ya sosial medianya. Makanya akhirnya untuk interaksi saya mungkin akan lebih banyak di WhatsApp, kemudian di Telegram itu ruang belajarnya. Jadi akan diinfokan ruang belajarnya itu hari Senin kita akan belajar tentang ini. Mereka olok itu akan dilakukan di Telegram juga. Jadi ada dua kebutuhan. Karena kalau terlalu aktif di WhatsApp juga itu ternyata jadi nggak bagus WhatsApp-nya nge-lag terus gitu. Jadi ya udah deh ada dua. Dan saya juga menggunakan pola broadcast. Akhirnya hidup lagi teman-teman. Ya si nulis bareng ini yang rata-rata mereka nggak pernah buka yang namanya itu Telegram. Ya, jadi nggak usah galau. Cari tahu masalahnya kenapa sih grup kita itu mati suri atau jaringan kita itu mati suri. Padahal baru 2 bulan ya, tapi udah ketahuan ya bahwa ada hal yang bikin mati suri ya salah satunya adalah ada yang tidak atau banyak yang belum terbiasa dengan yang namanya Telegram. Jadi yang kedua kalau ngomongin tentang jaringan mati suri itu salah siapa? Sebenarnya yang pertama harus disalahkan itu adalah diri kita. Jangan nyalahin dulu yang lain. Jaringan reseller saya mah males lah, nggak mau baca lah. Jadinya mereka juga nggak mau jualan lah, nggak semangat jualan, bla 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 bla. Padahal sebetulnya ya harus kita dulu yang terus semangat. Ya, makanya saya itu terus belajar tiap hari apa yang saya pelajari kemudian saya bagikan gitu ya. Supaya apa? Supaya energi belajar saya itu nyampe kepada para reseller.
cara jualan buku saja saya improve terus gitu ya, supaya reseller itu lihat, oh Teh Indari itu do something new terus gitu, selalu melakukan hal yang baru. Sampai saya bikin sekarang itu tebar 1.000.000 buku gitu ya. Dan itu saya juga nggak selalu ajak semua reseller mengikuti kegiatan itu, tapi saya memberi contoh bahwa cara menyebarkan buku tidak selalu dengan jualan, tapi dengan melakukan penyebaran dan meminta orang berpartisipasi. Ya, itu adalah pola. Dan ini ada juga yang kemudian mengikuti. Saya senang banget. Jadi tebar 1.000 buku gitu kan. Jadi dia akan menebar di jaringannya masing-masing, kemudian juga akan menebar di lokasinya masing-masing. Bagus. Ya, itu adalah sebuah solusi. Ya, ada juga jaringan stokis kayak Bu Kartini, Teteh, aku mau ikutan tebar jadi partisipasi untuk 1.000.000 buku, saya ikutan. Bu Kartini ikut 5. Ada juga Miss Bernadette ikutan juga. Boleh gitu ya. Karena itu adalah karya kalian juga. Intinya adalah do something. Ketika ada sesuatu yang salah dengan jaringan kita, yang dilihat itu dan introspeksi itu adalah kita dulu. Ya, kita dulu yang harus introspeksi. Jadi jangan-jangan saya ada yang salah ya. Jangan-jangan saya kurang nyapa ya. Ya, kayak saya di Telegram, kenapa jaringan di Telegram itu nggak selalu aktif? Oh ya udah, saya lupa untuk canvassing. Saya canvassing lagi, baru ketahuan kalau mereka itu nggak pernah buka grup Telegram. Ketemu lagi polanya, gitulah kira-kira. Jadi jawabannya lebih banyak teman-teman itu melakukan improvisasi dan introspeksi diri sehingga akhirnya ya terus bergerak. Lalu kemudian jangan lupa tanyakan 3 hal pada diri Anda. Yang pertama, ketika mereka masuk ke dalam jaringan Anda, apakah mereka dibina nggak? Ya, jangan cuman diajak jualan doang. Yang kedua, pas mereka masuk ke dalam jaringan, mereka didampingi nggak cara jualannya? Ya, kayak di sekarang ini penulis baru ini ada yang sudah tembus 100 buku. Ya, didampingi oleh saya. Ada yang masih jualan 1, 2, 3 buku. Tapi ada yang mereka bergerak sampai kemarin bulan pertama yang terhot itu 50 buku. Sekarang yang terhot itu sudah mulai 100 buku. Masya Allah ya. Artinya kalau didampingi mereka akan menghasilkan untuk dirinya sendiri ya. Kemudian menghasilkan juga untuk perusahaan kita. Karena win-win solution. Yang ketiga, pas masuk ke jaringan mereka ditanya mimpinya enggak. Ya, jadi jangan lupa bahwa setiap orang itu punya mimpi. Dan kita bantu bagaimana semua orang itu kemudian bisa mewujudkan mimpinya. Kalau mereka bisa mewujudkan mimpinya, insya Allah kita juga akan bisa mewujudkan mimpi kita. Jadi kalau mau mewujudkan mimpi kita, mulai dari mewujudkan mimpi orang dulu. Ya itulah yang dimaksud dengan tabur tuai. Ya kita tabur dulu orang lain, cara-cara kepada orang lain mewujudkan mimpi. Insya Allah mimpi kita akan jauh lebih cepat tercapai. Begitulah konsep untuk membina jaringan. Nah, kalau Anda menjawab tidak gitu ya, masuk jaringan mereka dibina? Tidak. Masuk jaringan mereka didampingi? Enggak. Masuk jaringan mereka ditanya mimpi? Enggak. Ya sudah, siap-siap jaringan Anda bakalan beneran mati suri. Ya, karena ya benar-benar tidak melakukan apapun. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih membangunkan jaringan mati suri. Nah, ini langsung ke pokok bahasannya. Yang pertama adalah mulai dengan minta maaf. Kalau ternyata Anda hanya sekedar rekrut, waktu itu tidak membina, ya minta maaf dulu. Maafkan ya, saya ternyata hanya sekedar rekrut dan belum terbiasa membina. Mulai sekarang, saya menjadi lebih baik. Nah, kayak gitu ya. Masya Allah. Ini udah ada yang nanya, Mbak Daeng Nurlita. Boleh ya langsung nanya aja. Apa salah? Ya, boleh langsung nanya aja, jadi biar kita lebih interaksi. Ya, jadi minta maaf dulu kalau ternyata Anda melakukan pola pembinaan yang salah atau tidak tepat. Yang kedua, kalau mereka sudah terlanjur jualan produk kompetitor, nggak usah baper, nggak usah sedih, nggak usah kecewa, lalu datangi aja dia, udah jualan produknya itu ya, kenapa sih? Boleh dong saya dikasih masukan gitu kan. Cari masukan dari mereka, siapa tahu mereka memang sempat merasakan bahwa kita itu nggak oke di mata mereka, lalu kemudian dengan berani kita mau memperbaiki, siapa tahu dia mau balik lagi ke kita ya. Jadi kayak gitu, nggak usah baper, tanya aja. Kalau dia ngasih masukan, jangan baper juga gitu ya. Pokoknya masukan itu harus menjadi sesuatu yang positif untuk kita. Kemudian jangan dulu ngajak jualan ya.
gini, kalau kita mau ngajak jualan, proses sampai kita ngajak jualannya juga harus benar. Ajarin dulu nge-branding diri, contoh kayak gitu ya, kalau di nulis bareng, makanya ada yang namanya tuh olok gitu kan. Jadi jualan, nggak apa-apa, yang penting mereka intensitas untuk bangun branding dirinya bagus dulu. Nah, sisanya baru mereka bisa jualan. Jangan disuruh jualan tapi nggak dikasih tips gimana caranya jualan. Ya, jadi kasih tahu ke dia, aduh saya nih sekarang mau belajar kita mau bikin olok nih, bikin program baru nih di grup, mau nggak gitu kan? Kita mau bikin sesi-sesi sharing antar member, mau nggak? Nah gitu. Oke, yang keempat adalah kalau misalnya grup Anda itu memang agak sulit untuk dibangunkan kembali, jangan paksakan ada di grup itu. Ya, bikin grup baru, kemudian setelah itu refresh ulang, ya, bikin kegiatan baru di dalam grup baru. Siapa yang mau ikut ya udah silakan langsung ikut aja. Ya, jadi nanti di grup yang fresh dengan program baru. Mbak Novita mau tanya silakan. Sudah saya buka mute-nya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Mau tanya gini, kalau ada reseller yang mau jualin buku antologi kita, jadi gimana sistem jualannya? Kan kalau kita pribadi yang nulis bisa dengan konsep storytelling gitu. Kalau teman-teman reseller kita yang mau jualan, mau storytelling, nyeritain apa gitu Teh? Itu aja. Makasih. Ceritain kalau dia tertarik dengan penulisnya, dia kemudian cerita kenapa dia mau jualan buku ini, gitu kan? Dia cerita bagaimana menjadi reseller sebuah buku. Jadi storytelling itu tidak juga harus, ya gini, storytelling itu tidak harus bahwa kita itu sebagai penulisnya. Tetapi kita nyebur sebagai resellernya saja, itu bisa melakukan storytelling. Kenapa? Kamu mau jadi resellernya? Itu yang diceritakan dalam storytellingnya. Lalu cerita bahwa saya mengenal Ibu Novita di dunia online, bla 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 bla, dan saya akhirnya tertarik untuk jualan bukunya, bla 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 bla. Nah itu juga adalah sebuah storytelling, gitu Nov. Teh. Nah, langsung, nah, Mangga tadi yang mau nanya ya, sudah saya buka, silakan langsung aja. Ya, bikin grup baru dan fresh, ini yang saya lakukan juga di grup penulis itu ya, nulis bareng ya. Sekarang saya saring penulis yang memang benar-benar produktif, dan di sana pun saya kombinasikan antara broadcast dengan aktif di dalam grup. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bikinlah mereka bapernya itu adalah mereka itu secara psikologi jadi dekat sama kita ya. Kemudian misalnya nih pendampingannya itu pakai voice yang biasanya nggak pernah pakai voice, sapaannya itu yang biasanya Mbak kemudian jadi bebek ya, itu juga baper loh, gitu kan? Itu yang bikin dekat loh, karena saya sekarang manggil teman-teman penulis, teman-teman stokis itu kadang pakai bebek gitu kan, lebih banyak pakai itu gitu kan, dan mereka manggil saya bubuk gitu ya. Itu jadi kayak engage baru ya, kedekatan baru. Jadi bikin mereka itu merasa lebih dekat dengan kita. Lalu yang selanjutnya, buatkan mereka juga selalu ingin mengejar yang namanya itu reward. Ya, reward di saya itu macam-macam. Misalnya saya buat mereka bisa ikut kelas yang lebih mahal secara gratis kalau jual sekian. Kemudian tanggal 1 saya woro-woro nanti yang the best, yang penulis terhot akan saya kasih kompor gas gitu ya. Kompor gasnya udah ada gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang saya juga lihat kayak Novita ini kan saya cek ternyata dia yang paling aktif di dalam grup. Apa aja deh bikin mereka itu dekat sama kita ya. Jadi pemberian penghargaan itu tidak selalu harus yang the best jualannya, tapi sebagai orang yang paling aktif, paling ceria, paling bahagia, paling ini itu juga bisa memberikan nuansa baru ya untuk kita ya, untuk mereka juga. Kemudian buatlah target-target yang itu bukan horor buat mereka. Target bukan horor kalau mereka tahu bagaimana cara ngejar target tersebut. Itu yang paling penting. Ya, bahasanya juga misalnya, yang konsisten jual 5 piece seminggu ini ada bonus 1 gram logam mulia misalnya, gitu ya. Jadi dia ada trigger untuk mengejar target tersebut. Nah, kalau misalnya nih jaringan Anda masih juga loyo, ingetin lagi mimpinya. Kan tadi udah saya bilang bahwa kalau Anda tahu mimpinya, maka itu akan bikin dia itu lebih semangat untuk ngejar target,
penjualan atau apapun ya, ngejar bersama-sama dengan kita, barengan dengan kita gitu, pasti mereka akan lebih semangat. Lalu kemudian gunakan hati atau empati untuk mendekati jaringan reseller Anda. Bukan cuman secara profesional mereka reseller yang akan jualan produk kita, tapi harus dekat secara hati. Kemudian jangan fokus pada masalah Anda, fokuslah pada masalah mereka. Kalau masalah kita kan satu, jaringan mati suri. Masalah mereka banyak, maka fokus pada masalah mereka. Misalnya mereka manajemen waktunya nggak bagus, ternyata mereka lagi ada masalah keluarga, mereka lagi dikejar-kejar debt collector, sehingga akhirnya mereka nggak semangat untuk jualan, jadi lebih down ya. Lihat, cari tahu mereka ada masalah di mana, kemudian kita berusaha untuk menjadi problem solvernya. Ya itu yang penting, menjadi problem solver. Ya, dan itulah tahapan-tahapan untuk membangunkan jaringan mati suri. Tapi tunggu dulu, ya Anda pun juga jaringan mati suri bisa jadi karena leadership Anda juga nggak bagus. Misalnya ternyata Anda juga nggak pede jadi leader. Ya udah, kalau Anda nggak pede gimana tuh ya? Gitu kan? Anda bisa ngajarin mereka untuk pede. Yang kedua adalah bisa jadi Anda merasa bahwa anggota jaringan lebih pintar, yaitu bikin Anda itu mati gaya di dalam grup. Akhirnya yang terjadi ya udah Anda nggak bisa ngebina-bina sampai kapanpun. Ya, dan lalu yang selanjutnya adalah mulai menggali kekuatan jaringan. Anda harus tahu kekuatannya itu di mana. Ya, Anda harus tahu jaringan Anda ini punya kelebihannya itu di mana. Itu yang ditonjolkan. Ya, jadi saya senang banget kalau ketemu sama, misalnya nih saya ketemu sama Yulia ya. Yulia itu awalnya adalah penonton yang ada di IDB, lalu curhat ini itu. Tapi saya ngelihat bukan kelemahan Yulianya, saya melihat Yulia itu punya kelebihan juga. Oh, Yulia itu ternyata dia pernah jurnalistik juga gitu. Yulia itu pernah jadi MC juga. Ya udah, saya fokus pada kelebihan Yulia, lalu saya up di sana dan akhirnya Yulia bisa menjadi host di sini, kegiatan punya grup dan lain-lain. Yang ditonjolkan itu adalah kelebihan dari jaringan kita, bukan kelemahan dari jaringan kita. Sehingga dengan begitu kita akan membesar dengan kelebihan masing-masing, lalu kemudian kita saling melengkapi. Ya, saya sendiri juga, saya terbiasa jadi host, terbiasa jadi MC, terbiasa jadi public speaker, tapi apa mungkin saya akan mengerjakan semua aktivitas di Inscript itu oleh saya sendiri? Nggak mungkin lah. Misalnya saya jadi host juga di sini, saya jadi kegiatan mahasiswa sendirian gitu, ya nggak bisa. Maka saya melengkapi dengan Yulia gitu di sini. Jadi akhirnya program-programnya Inscript ya jalan gitu. Karena apa? Karena ada yang melengkapi satu sama lain. Jadi kita nggak boleh hebat sendiri. Ya kita harus cari kelebihan daripada jaringan kita itu di mana. Lalu kita membentuk satu kekuatan yang hebat. Ya, dengan begitu insya Allah jaringan Anda akan merasa berdaya dalam komunitas yang Anda buat ini atau dalam jaringan Anda. Lalu jangan lupa, walaupun mereka punya kelebihan, pasti mereka punya kekurangan. Lagi-lagi kita harus tahu ya kekurangannya apa, juga kelemahannya apa, dan juga masalah mereka apa. Lalu jadilah problem solver buat mereka. Aduh, teman-teman indah banget deh kalau Anda sudah jadi leader, lalu kemudian Anda menjadi problem solver buat mereka. Ya, kayak gitu teman-teman kira-kira ya, dan selengkapnya insya Allah teman-teman akan bisa mendapatkannya itu di buku membangunin jaringan mati suri. Ya, silakan untuk yang mau nanya, Mbak Siti Sutina tadi sudah ngacung, monggo. Assalamualaikum, Teteh, Teh Yulia. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih, kalau jadi leader, apakah kita harus pintar dulu jualan, pintar dulu dalam banyak hal gitu, kalau kita mau jadi leader? Ya, jawabannya adalah learning by doing. Ya, jadi leader itu nggak harus gini, pintar itu pintarnya standar apa? Ada yang jualannya sudah ribuan, ada yang sudah ratusan, ada yang baru puluhan, ada juga yang baru satuan. Ketika kita merasa pede untuk berbagi, ya it's okay, bagikanlah. Misalnya kita baru berhasil dalam 1 bulan itu jual 20 piece. Boleh nggak kita mau belajar atau ngajarin orang untuk jualan 20 piece sebulan? Ya bolehlah. Ya, bukan ngajarin 1000 piece, tapi ngajarinnya tuh 20 piece based on dari pengalaman kita. Jadi leader itu learning by doing, dari apa yang sudah kita pelajari, kita lakukan, kemudian kita ajarkan. Pelajari, lakukan, ajarkan.
pelajari, lakukan, ajarkan. Maka kemudian dia akan bermetamorfosa menjadi leader yang hebat. Begitu Mbak Siti Sutira. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Mangga, siapa lagi yang mau nanya? Ini kalau di IDB, kayaknya nggak ada yang nanya atau memang nggak kelihatan. Karena biasanya di IDB itu saya suka ngalami, error ya. Ada sih yang nanya-nanya tapi nggak kelihatan. Oke, Mangga, yang mau nanya lagi? Atau Yulia mau nanya, Yul? Mungkin kamu bisa sharing pengalamanmu sebagai jaringannya Inscript itu seperti apa? Wah, luar biasa. Jadi kalau jadi jaringannya Teteh itu luar biasa. Jadi memulai dari nol. Maksudnya ya nggak nol banget. Cuman maksudnya awalnya kenapa exciting itu awalnya saya itu nyari ilmu Teh. Ilmu bagaimana caranya bisa follow up. Karena aku tuh orangnya kan takut gitu ya. Awalnya cari itu. Akhirnya ketemulah IDB. Terus ketemulah siaran langsungnya Teteh setiap pagi. Akhirnya ya memang kondisinya saat itu lagi down ya. Terus setiap pagi ngedengerin Teteh gitu ya, cuap-cuap. Itu tuh jadi kayak ada naik. Dan sampai suatu hari menemukan postingan Teteh yang tentang pokoknya jangan menyandarkan kehidupan kita pada manusia lah begitu. Terus akhirnya kan aku coba nyolek Teteh. Itu no hard feeling banget, kayaknya nggak akan dibales lah gitu loh, sekelas Teteh masa iya sih bakal bales, ya Allah aku jahat banget ya, aku suzon sama Teteh. Ya, bukan suzon sih, jadi kayak insecure gitu loh Teh. Beberapa, jadi udah sering kali mau membutuhkan solusi tapi kan nggak dapat feedback. Ternyata Teteh dapat feedback, dan yang feedbacknya itu yang ngejos banget ke hati gitu kan, sampai akhirnya yang 30 hari itu ya Teh, yang kita 30 hari mengubah diri itu yang makin lama makin banyak sekali yang berubah. Terus akhirnya yang tadinya aku tuh mikir aku tuh nggak bisa apa-apa gitu kan memang ada di titik terendah tuh waktu itu, merasakan insecure. Terus ketika Teteh ini suruh digali kan, oh iya ya dulu tuh aku wartawan, oh iya ya dulu tuh aku nge-MC, oh iya ya aku gitu-gitu. Jadi ternyata memang seseorang itu Teh bisa dijatuhkan sampai lupa kalau dia punya masa lalu tuh dia punya sesuatu gitu loh, sampai akhirnya menemukan, ya memang itulah gunanya perempuan, menginspirasi perempuan yang lain. Jadi seseorang yang lagi patah semangatnya ada yang bahu yang bantuin, terus perempuan lain menopang perempuan yang lain, menyemangati yang lain, itu berarti banget. Dan sekarang apa yang Teteh lakukan ke aku pun lakukan, dan apa yang aku lakukan pada orang lain, pada perempuan lain pun dilakukan gitu loh. Jadi saling menyemangati, karena memang perempuan itu nggak bisa berdiri sendiri, butuh komunitas yang sefrekuensi, butuh teman yang memang buat kalau jatuh itu diangkat lagi gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang jangan lemah, ya kalau orang udah jatuh itu pasti lemah gitu loh. Tapi punya teman itu luar biasa gitu. Wah, emang udah guru deh sama buat deh. Dan ya sekarang masih belajar banyak. Ya, oke. Ya itu namanya learning by doing, itu seperti itu gitu kan. Kita punya ilmu yang sedikit, kita berani untuk bagikan, ternyata lebih bermanfaat dengan begitu. Dan ternyata ketika kita membagikan, kita jadi semakin bersemangat untuk nambah ilmu baru, untuk praktek lagi, untuk bikin lebih bermanfaat diri kita ya. Begitulah yang terjadi pada Yulia. Jangan fokus pada masalahnya saat itu, tapi kemudian kita cari solusinya dengan berdaya gitu kan, dengan mengeksplorasi apa yang sebenarnya itu sudah dia miliki, kelebihan itu. Kalau saya sering lihat seperti itu. Jadi selain Yulia, misalnya salah satu contohnya itu adalah Miss Iren. Ya, Miss Iren itu ketemu dengan saya karena beliau curhat gitu ya. Setelah itu saya lihat, saya nanya, apa sih yang saat ini yang kamu kerjakan? Bun, saya itu sebetulnya adalah menguasai pasif dan aktif berbahasa Inggris, bla 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 bla. Saya bilang gini, ya udah deh kalau gitu saya maulah coba lihat, dia tunjukin sertifikat dan lain-lainnya. Saya bilang, oke, kalau gitu kamu jadi mentor bahasa Inggrisku. Aku waktu itu bayar 400.000 satu bulan untuk Miss Iren itu. Dan aku merasa puas, artinya aku menemukan satu kelebihan. Langsung aku bilang, oke, kamu daftar ke Miss Inscript untuk jadi mentor. Dan sampai sekarang beliau menjadi mentor. Ya, jadi fokusnya itu adalah pada kelebihan yang dimiliki oleh jaringan kita. Sehingga akhirnya dia menjadi lebih pede. Ya, dia akhirnya menjadi dan mau untuk bertumbuh. Ya,
Karena dia tidak fokus pada kekurangannya. Kalau fokus pada kekurangan sampai kapanpun susah kita itu bisa berkembang, ya. Karena yang ada pengennya nangis aja. Ketika kita fokus pada kekurangan, kelebihan kita itu seolah tertutup. Kita itu kayaknya masa depan kita itu buruk gitu kan. Nah, kita harus membantu jaringan kita itu untuk bisa seperti itu. Bisa menemukan kelebihannya, bisa pede untuk melangkah, dan pada akhirnya dia menjadi lebih baik bersama-sama dengan kita. Begitu kira-kira ya teman-teman. Dan ada Mbak Hasna yang mau nanya. Silakan Mbak Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau tanya, ini kan grup reseller saya yang ada itu benar-benar aku suri ya. Kalau dibilang itu kesalahan, mungkin juga kesalahan saya sebagai leadernya karena beberapa ini udah ada 1 bulan ya, karena akhir tahun di kantor ini benar-benar menguras tenaga, jadi harus sampai lembur-lembur, sampai saya sendiri juga nggak sempat untuk pegang HP. Jadi ya benar-benar udah mati suri, jadi saya sapa, saya share produk itu nggak ada yang nyahut, nggak ada yang balas sapaan itu. Nah, kalau seperti ini teh, apakah harus buat grup baru gitu? Iya. Terus grup baru yang dibuat ini apa di-share di grup yang lama atau kita Betul. yang baru-baru lagi? Soalnya apa ya? Kayaknya saya sampai udah sekarang kayak nggak punya ide lagi gitu. Aduh, ngapain ya? Jadi kayak nggak mau ngapain lagi nih, bingung mau ngapain sekarang. Karena ya gimana ya, karena kerjaan juga ya, sebagai ibu rumah tangga juga, terus kemarin juga sibuk kuliah, menyelesaikan kuliah, jadi sekarang pengen buka usaha lagi gitu. Apa ya teh? Mohon masukannya lah teh, gimana? Makasih teh. Oke, yang pasti leader itu nggak boleh stuck ya. Yang harus dilakukan ketika leader stuck itu ya harus belajar lagi. Jadi nggak ada kata aku tuh nggak tahu harus gimana lagi gitu. Karena ide untuk melangkah itu ada jutaan ide gitu ya. Mungkin kita itu ngasih kurang waktu untuk belajar sehingga akhirnya kita menjadi stuck. Untuk grup yang mati suri memang harus grup baru, tapi grup baru itu bisa diisi atau ditawarkan kepada member lama, dan juga kita harus tetap untuk melakukan sosialisasi perekrutan reseller baru gitu. Jadi selalu ada energi baru pada setiap orang-orang baru yang masuk ke dalam grup baru gitu. Jadi jangan berhenti pada reseller Anda yang segini gitu, tapi Anda harus melakukan perekrutan baru sehingga akhirnya selalu ada energi baru, dan jangan berhenti untuk belajar. Ya, lu selalu mengalokasikan waktu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah masuk ke dalam bisnis, ya mau nggak mau sesibuk apapun kita, mau rewel anak kita gitu kan, tetap kan kita harus menjaga bisnis kita supaya terus sustain. Itu sih Mbak Hasna. Ini lagi teh, saya kan masih baru ya, terbilang baru ya kalau untuk online itu. Ini saya sebutin aja, bisnis saya yang di online ini waktu itu Mutiara. Nah, saya ngerasa kalau Mutiara ini selalu produk nge-share gambar-gambar gitu, akhirnya bikin ngeblank HP gitu teh. Nah, saya pengennya yang bisnis yang baru gitu, nah teh apa itu. Terus kebetulan pas bikin open reseller itu ada juga reseller yang masuk, jadi ya senang aja gitu untuk jualan online. Ya, sebenarnya kalau kayak promosi sih nggak selalu harus nge-share foto ya. Saya kemarin mencontohkan juga di Ibu-Ibu Doyan Bisnis Group bagaimana sih saya tuh nggak tahu kenapa juga WhatsApp-nya nggak bisa posting foto. Ya udah, saya dengan konsep storytelling. Jadi
Ya itu, kalau kita itu harus selalu punya cara ya untuk jualan. Begitu kita nggak punya cara untuk jualan, stuck, berarti artinya kita kurang ilmu atau kurang belajar. Itu sih kalau saran dari saya, rekrut terus, belajar terus, yaitu learning by doing. Sehingga akhirnya kita selalu menemukan sesuatu yang baru, bergairah lagi, gitu kira-kira, Mbak Hasna. Oh iya teh, iya ya. Terima kasih banyak teh. Ya, makasih. Sama-sama, Masya Allah. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Udah jam 7, jam 7:08, dan insya Allah saya sedang persiapan juga karena hari ini saya diminta oleh penerbit Syamil untuk sharing tentang bagaimana menulis itu bisa membuat ibu bahagia. Dan ibu yang bahagia itu akan membuat anak-anak lebih bahagia. Sampai ketemu lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pagi ini Ibu. Jadi insya Allah yang merasa jaringannya mati suri bisa diaplikasikan. Kita coba dulu bismillah. Mudah-mudahan bisa kembali ramai. Saya juga masih belajar, terus belajar. Dan kemudian kalau misalnya nanti masih bingung, aduh tahapan-tahapan yang tadi di share sama Tete apa ya gitu. Ibu-ibu bisa buku guidance booknya dibeli ke marketer atau ke leader kesayangan atau yang memberikan link ini, nanti tinggal dicolek aja, atau kayaknya di Tokopedia-nya juga ada. Nah, ibu-ibu, terima kasih ya sudah hadir pagi ini, belajar semangat di Breakfast for Your Heart. Besok akan ada lagi Breakfast for Your Heart dengan tema yang baru tentunya, dan siap-siap kita belajar. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, salam untuk keluarga, selamat berlibur. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam memandu acara ini ada kehilafan dan kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf ya. See you on the next Breakfast for Your Heart. Terima kasih Teteh, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.